Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, jemaah. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk duduk mempelajari apa yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin, kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah sekarang kita memasuki bab yang ke-10 jemaah dari kitab ini. Maka beliau mengatakan fil mubadarati ilal khairat wa hassi min tawajjuhi li khairin alal ikbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudi. Beliau mengatakan bersegera untuk mengerjakan kebaikan, kemudian bersegera untuk melakukan kebaikan, kemudian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan di dalamnya. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membuat bab dalam kitabnya mengajarkan kita supaya kita senantiasa bersegera dalam kebaikan. Kemudian ketika ada kebaikan tersebut, kemudian ada kesempatan, langsung dikerjakan tanpa ada keraguan, tanpa kita ragu, atau mungkin kita ada duit kemudian kita ragu dan takut akan harta kita habis. Jangan, gak ada rasa ketakutan ketika orang melakukan kebaikan, karena sejatinya ketika seseorang melakukan kebaikan dengan nama Allah Rabbul Alamin dan tujuannya adalah Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah akan berikan keberkahan dalam hal tersebut. Maka ini yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Untuk kalian kalau bersyukur dengan nikmat yang Aku berikan, Aku akan tambahkan. Dari nikmat Allah yang diberikan itu banyak. Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita nikmat sehat, maka bersegera gunakan nikmat sehat tersebut. Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita harta, maka segera gunakan harta tersebut. Karena Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-148, Allah Rabbul Alamin mengatakan fastabiqul khairat, bersegeralah kalian mengerjakan kebaikan.
Kemudian Allah Rabbul Alamin menyebutkan pula dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-133. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo bersegera kalian kepada ampunan Allah. Karena kenapa? Ketika kalian bersegera untuk mencari kebaikan kepada Allah Rabbul Alamin, tuh surga yang dia seluas langit dan bumi disiapkan bagi kalian, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi wasiat kepada seorang sahabat Ibnu Umar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang pundak beliau. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, engkau di dunia ini jadilah orang yang asing atau orang yang lagi hanya berperjalanan atau singgah di dunia tersebut. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris shalah wa idza asbahta fala tantadhiris masa. Engkau kalau berada di waktu pagi jangan tunggu datang waktu sore kemudian mengerjakan kebaikan tersebut. Kemudian engkau kalau berada waktu sore jangan tunggu nanti kalau pagi hari engkau kerjakan hal tersebut. Karena kita nggak tahu apakah kita masih diberikan umur sampai waktu tersebut. Ketika Allah Ta'ala memberikan kebaikan kita di pagi hari, belum kejamin tuh ketika waktu sore kebaikan itu bisa kita kerjakan. Walaupun mungkin kita tidak mati jemaah, tapi mungkin kita terhalang dari mengerjakan kebaikan tersebut. Dan belum tentu pula ketika kita berada di waktu sore, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan ketika datang pada waktu pagi. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Tuh engkau masih diberikan kesehatan, gunakan ketika engkau sehat, jangan sampai tunggu engkau sakit. Karena ketika orang beramalan di waktu sakit nggak sama pahalanya ketika orang beramalan di waktu sehat. Maka lihat apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholli qa'iman, maka salatlah kalian dengan cara berdiri. Dan itu adalah kewajiban yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian orang yang duduk, dia mengerjakan sholat karena dia sakit atau yang lainnya, dia dapat separuh pahala dari orang yang berdiri tersebut. Ternyata orang yang sakit itu cuma dapat separuh pahala daripada orang yang sehat. Karena orang yang sehat jelas ketika dia melakukan suatu ibadah, sempurna ibadahnya sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ketika dia sakit, dia melakukan amalan mungkin karena dia sadar dia sudah tidak mampu, dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa bergerak sempurna. Ada orang yang sholat duduk, dia sujudnya tidak sama seperti orang sujud, dia meletakkan dahinya kemudian dia meletakkan hidungnya di tempat sujud, dan dia tidak mendapatkan pahala yang serupa dengan orang sehat tersebut. Maka Ibnu Umar mengatakan, tuh ketika engkau sehat engkau gunakan sebelum datang waktu sakitmu. Ketika engkau masih hidup engkau gunakan sebelum datang masa matimu. Karena ketika kita meninggal dunia sudah habis, tidak bisa lagi apa kita mengamalkan amalan jemaah. Amalan yang dapat kita harapkan pahalanya itu cuma 3 hal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sedekah jariyah kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan kita. Kemudian setelah kita meninggal dunia, itu yang kita harapkan. Gak ada lagi amalan-amalan yang lainnya yang kita gunakan. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang ke-87 dari kitab ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali shalih. Beliau mengatakan, bersegeralah kalian mengerjakan amalan-amalan saleh, fasatakunu fitnatun kafata'il lailil maghlub. Karena nanti akan datang sebuah fitnah
yang akan melanda kalian, dan dia bahkan fitnah itu sangat gelap seperti malam yang gelap gulita. Kita nggak lihat apa yang di depan kita. Kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita sudah buta mata kita ketika kita melihat ini adalah yang haram, kita tetap melakukan hal tersebut. Yabi'u dinahum bi'ardin, atau beliau mengatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi hari beriman kepada Allah, tiba-tiba sore harinya sudah kafir kepada Allah berulang. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Si sore harinya dia masih beriman, esok subuh-subuhnya dia sudah kafir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan harta, dan sekarang kita dapati hal tersebut. Fitnah sekarang itu jemaah lebih besar daripada fitnah yang ketika di zaman Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW mewanti-wanti kita nih 15 abad yang lalu, maka ketika ada kebaikan itu segera kerjakan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu apakah kita bisa mengerjakan hal tersebut. Karena akan terjadi fitnah, kata Nabi SAW, yang bahkan kita tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Betapa banyak di antara kita yang paham tentang masalah riba, dan secara naluri kita riba itu haram, dan kita paham dengan hal tersebut. Tapi banyak di antara kita yang paham dengan riba itu haram, kita masih bergelut dengan riba tersebut, dan hati kita merasa enggan untuk meninggalkannya. Hati kita tidak mau untuk meninggalkan harta yang begitu banyak dari hasil riba tersebut, karena kita tidak berhati-hati dengannya. Maka selama ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, semua perbuatan maksiat tinggalkan dan amalan soleh itu kerjakan. Karena bisa jadi amalan-amalan yang soleh mungkin yang kita anggap sedikit itu yang berbahagia, itu yang berharga, dan itu yang akan membuat kita bahagia. Kemudian ada sebuah hadis yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat. Beliau mengatakan, "Ijtanim khamsan qabla khamsin." Beliau mengatakan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Segera engkau memanfaatkan hal tersebut. Syababaka qabla haramik, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maka ketika kita diberikan waktu muda, jemaah, gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan lalaikan. Karena kenapa? Ketika ada seorang muda yang mengerjakan amalan soleh, itu pahalanya lebih besar daripada orang tua, jemaah. Pahalanya lebih besar. Rasulullah SAW mengatakan sab'atu yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi SAW, yang pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Rabbul Alamin, dan mereka mendapatkan naungan tersebut. Siapa mereka? Di sana disebutkan oleh Nabi SAW, wa rajulun nasha'a fi ibadatillah bi ibadatillah wa syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Disebutkan di antaranya adalah hakim yang adil. Kemudian di sana disebutkan pula laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Kemudian yang disebutkan juga anak muda yang dia senantiasa mendatangi atau melakukan atau mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Karena ketika orang yang masih muda-muda itu fitnahnya itu lebih besar daripada kita yang sudah tua. Kalau kita yang sudah tua sudah mulai udur kita, mata kita nggak akan mudah melirik wanita-wanita. Kalau seksi biasa aja, nggak ada godaannya. Ya sudah tua gitu kan, yang kita sudah mikirkan akhirat, kemudian kita sudah mulai fokus dengan keluarga kita, ibadah kita. Tapi kalau anak muda itu luar biasa juga, karena dia menganggap dirinya umurnya masih panjang. Tapi kalau orang tua umurnya sekarang sudah 60 tahun, dia sudah menganggap dirinya 3 tahun lagi saya mati. Hanya akan berusaha dia untuk mengerjakan kebaikan. Tapi anak muda yang dia diberikan kesehatan oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah berikan dia pahala
Masa-masa muda itu adalah masa-masa di mana orang itu lalai kepada Allah Rabbul Alamin. Lalai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Wasihataka qabla saqami. Kemudian yang kedua, waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Jelas kita katakan orang yang beribadah di waktu sehatnya itu ibadahnya lebih sempurna daripada orang yang beribadah ketika di waktu sakit. Karena nggak ada sempurna. Karena nggak sempurna. Kita mau sholat pas semuanya rasa sakit. Karena ketika kita sholat ada keluhan yang kita keluh. Kadang ketika kaki kita sakit, kemudian dia kebas-kebas misalnya atau kesemutan, kita pun menggerutu dengan hal tersebut. Kadang kita mau sujud, orang yang sudah sujud kita masih bergerak menuju sujud, belum nyampe kita di tempat sujud, orang udah bangkit, sakit pinggang kita, terganggu ibadah kita, jemaah, terganggu ibadah kita. Maka pahala orang yang sehat itu lebih banyak pahalanya ketika orang sakit. Maka gunakan waktu kesehatan sebelum kita sakit, jemaah, seperti kita nih jemaah. Kita masih berikan kesehatan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena ketika orang sakit itu terkadang dia pun lupa dirinya, jemaah. Bahkan dia boleh tidak ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan dia pun lupa dengan apa yang dia lakukan, keluarganya pun akan lupa dia, jemaah. Sudah nggak bisa ada yang dia lakukan lagi. Yang diharapkan adalah amalan yang dia kerjakan ketika waktu sehat yang akan mendatangkan ridho kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian yang akan memberikan dia kebahagiaan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inaka qabla faqrin. Kemudian kayamu sebelum miskinmu. Ketika engkau memiliki harta, gunakan harta tersebut sebelum engkau tidak memiliki harta. Karena harta yang sejatinya yang engkau miliki, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang engkau makan, yang engkau pakai, yang engkau infakkan di jalan Allah Rabbul Alamin. Adapun yang engkau simpan di rumah, itu akan menjadi harta warisan yang mungkin anak-anak kita akan bertengkar, bahkan saling bunuh untuk mengambil harta warisan tersebut, dan itu tidak ada gunanya, jemaah. Maka kita yang diharapkan ketika kita masih sehat ada harta kita ini berinfak itu. Dan ingat kita katakan infak itu gak perlu dilihat dari jumlahnya, jemaah. Walaupun jumlahnya juga penting. Tapi kalau dilihat dari apakah yang bermanfaat jumlahnya atau sedikitnya, kita katakan yang bermanfaat adalah ketika engkau ikhlas melakukan amalan tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, fakam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil Allah buat jadi besar karena niatnya ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Wa kam min amalin kabirin tusaggiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang besar Allah buat kecil gara-gara niatnya, gak ada artinya. Kita nyumbang di masjid, lihat kiri dan kanan cuma 1.000 rupiah, masukin ke kotak amal, ikhlas karena Allah, itu lebih bermanfaat daripada antum nyumbang pakai amplop gak ada namanya, ketika diumumkan di depan ada hamba Allah nyumbang 10 juta, kemudian antum musuhkan dadaan, kemudian ngomong sama teman, itu aneh Pak, padahal gak ditulis namanya, tapi sempat-sempatnya dia ngomong sama temennya, itu aneh, nyumbang 10 juta ada 100 juta, itu gak ada artinya juga, habis gak ada kegunaannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa faraghaka qabla saghlik. Kemudian waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Maka ketika kita memiliki waktu luang, cuma gunakan untuk ketaatan kepada Allah Taala. Karena kalau sudah sibuk kita jemaah, lupa kita dengan hal tersebut. Lupa kita dengan tersebut. Wa hayataka qabla mautik. Kemudian hidupmu sebelum engkau meninggal dunia. Itu pun harus digunakan dalam kebaikan. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi orang-orang yang ingin atau berangan-angan balik lagi ke dunia kemudian Allah tak kabulkan. Karena tak akan bakalan terjadi. Karena ada orang-orang dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluhu yang dia berharap ingin balik lagi ke dunia untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Dia mengatakan kepada Allah Taala, ya Allah, lau akhartani
akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya engkau tunda kematianku, engkau berikan aku ke dunia ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, kemudian aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang kembali kepada engkau ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akum minas sholihin, dan yang lainnya aku menjadi orang-orang yang mempercayai engkau ya Allah, ingin balik. Bahkan Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan, kemudian Nabi SAW mengatakan rakaatani, 2 rakaat sholat sunnah, kata Nabi SAW, ahabbu ilayya min baqiyati dunyakum, dia ingin kerjakan daripada dunia yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah meninggal dunia nggak bisa lagi kita balik jemaah, nggak bisa lagi kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dunia kemudian beribadah, habis sudah waktunya. Maka sebelum kita menyesal dengan hal tersebut jemaah, maka gunakan kesehatan kita, gunakan kekuatan kita, gunakan umur kita untuk kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disebutkan hadis yang berikutnya adalah hadis dari Abi Sirwa bikasri sin al-muhmalah wa fathaha wa Uqbah ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala shallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra. Suatu ketika aku pernah salat asar bersama Nabi SAW. Fasallama summa qama musri'an. Tiba-tiba selesai sholat, Nabi itu belum baca zikir langsung berdiri. Lagi sholat asar, baru selesai sholat beliau salam kemudian langsung berdiri. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujri nisaihi. Kemudian beliau melewati pundak-pundak kami, kata para sahabat. Kalian Nabi kok tiba-tiba tumben-tumben selesai sholat kayak ada sesuatu tergesa-gesa langsung berdiri beliau, tiba-tiba kemudian melewati tanpa permisi melewati pundak-pundak para sahabat, kemudian dia masuk ke kamar istrinya. Fafaza'an nas min sur'atihi, maka manusia ini pun merasa khawatir. Dia ada apa Nabi SAW tiba-tiba bangun baru selesai sholat belum zikir langsung bangkit melewati pundak-pundak kita. Fakharaja alaihim, kemudian Nabi SAW pun keluar kepada mereka. Fara'annahum qad ajabu min sur'atihim, yang mana mereka kok merasa terheran-heran dengan bersegeranya Nabi SAW. Qala zakartu say'an min tibri indana fakaritu an yahbisani fa'amartu biqasmati. Maka beliau mengatakan, tadi ketika aku sholat, aku mengingat sesuatu yang belum aku bagi. Ada orang yang nitip sodako ke aku. Ada sahabat yang datang kepada Nabi nitip sodako. Karena kan jelas sodako kan nggak boleh dimakan sama Nabi, dan Nabi harus bagi-bagikan sodako. Itu belum dibagi dan diletakkan di bawah bantal oleh Nabi SAW. Ketika sholat beliau mengingat hal tersebut. Ketika beliau salat, beliau langsung pulang ke rumah mengambil tuh harta tersebut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Aku gak mau untuk menahan hal tersebut. Kemudian kuperintahkan untuk dibagi. Disuruh bersegera untuk dibagi. Padahal itu cuma sekedar amanah yang dititipkan kepada Nabi SAW, dikasihkan sodako untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu Nabi baru dikasih sebelum sholat. Beliau ingat pada waktu sholat, selesai sholat beliau langsung bangkit. Beliau langsung datang ke kamarnya untuk bersegera untuk membagikan orang-orang yang membutuhkan, karena beliau takut mengakhirkan kebaikan tersebut, sedangkan dia nanti akan lupa dengan yang lainnya. Kemudian untuk akhlaftu fil baiti tawran min sadaqatin fakaritu. Aku di situ, kata Rasulullah SAW, meninggalkan atau meletakkan sebuah sedekah, dan aku benci untuk untuk membiarkan dia bermalam di rumahku. Untuk
meninggalkan atau untuk bermalam di rumah Nabi SAW. Di sini menyebutkan bahwasanya beliau segera untuk melakukan kebaikan, walaupun itu hanya sekedar sedekah yang dititip oleh orang, maka nggak mau ditunda-tunda, segera dikerjakan. Karena ditakutkan ketika kita menunda-nunda hal tersebut, nanti kita akan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, atau bahkan mungkin akan tertunda kita mengerjakan kebaikan tersebut. Kemudian jemaah yang semoga terhormati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang berikutnya, hadis yang berasal dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud, yaitu peperangan Uhud. Maka seorang tersebut mengatakan, ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, kalau aku ikut berperang di peperangan Uhud kemudian aku mati, di mana aku wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau engkau ikut perang kemudian engkau meninggal dunia, engkau syahid, maka tidak ada lain tempatmu adalah di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka ia pun membuang korma yang lagi di tangannya. Lagi pegang korma, lagi asik-asik memakan korma. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau aku pergi ke Uhud kemudian ikut perang meninggal dunia, di mana tempatku surga? Maka ia pun melepaskan korban tersebut, kemudian dia berangkat ke Uhud. Summa qatala hatta qutil, kemudian dia pergi berperang, ternyata dia meninggal dunia dan dia dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam surganya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini jemaah? Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini adalah untuk bersegera melakukan kebaikan. Apapun kebaikan itu, ketika itu adalah kebaikan yang akan memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya, segera kerjakan. Walaupun terkadang mungkin menurut kita itu menyusahkan kita, jemaah. Karena ingat, ketika kita butuh dengan suatu hal, kemudian kita masih lapang dengan hal tersebut, menginfakannya atau mengeluarkannya di jalan Allah, itu yang terbaik. Misalnya sekarang antum dapat gaji, sisihkan gaji antum untuk berikan ke orang yang membutuhkan gaji tersebut, karena itu yang bermanfaat bagi kita. Karena nanti kalau kita sudah susah, kita nggak akan bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Walaupun sejatinya ketika kita sangat membutuhkan suatu hal kemudian kita berikan kepada orang, itu memang yang terbaik. Nabi SAW menyebutkan seseorang yang dikatakan betul-betul cinta kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan ketika dia lagi kondisi kesusahan. Dia punya duit misalnya bulan ini sudah di akhir bulan, gak ada duit lagi, 50.000. Dia butuh dengan 50.000 tersebut. Maka kalau antum infakkan, ada orang yang lebih membutuhkan kemudian dikasih, itu yang terbaik, dan itu adalah sebenar-benar kecintaan kepada Allah Taala. Wa antunfiqu, engkau berinfak kepada orang sesuatu yang engkau cintai hal tersebut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dikatakan beriman dan mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu sampai engkau mengeluarkan sesuatu yang kalian cintai. Tapi sejatinya jemaah, kita lihat bahwasanya ketika kita melakukan hal tersebut, tidak ada lain keberkahan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu sering terjadi jemaah, itu sering terjadi. Dan pernah kita alami juga dengan hal tersebut. Ketika kita memiliki nggak ada duit lagi kecuali 50.000 jemaah, 50.000. Kemudian kita ngelihat tuh ada orang tua yang masya Allah kayaknya lebih membutuhkan daripada kita, lebih membutuhkan. Kasihan dengan orang tua tersebut, sambil kita jeletuk juga, ini anak-anaknya pada kemana? Kok orang tuanya sampai terlantar dengan hal tersebut? Ya sudah. Walaupun sejatinya kita ini membutuhkan duit tersebut, tapi kita lihat dia lebih membutuhkan, kita ambil kemudian kita kasihkan. Baru nyampe di rumah Allah gantikan dia menjadi 6 kali lipat. Itu yang 50 itu dirubah jadi 300.000 oleh Allah Jalla Jalaluhu. Langsung digantikan, dan yakin ketika kita melakukan kebaikan tidak ada lagi yang akan diberikan oleh Allah Taala kepada kita kecuali kebaikan. Dan kita harus yakin dengan hal tersebut.
Gunakan waktu kita untuk kebaikan, gunakan waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena sejatinya itu yang kita harapkan. Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan hadis-hadis yang berikutnya, masih tentang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak menunda-nundanya, dan tidak perlu ragu dengan hal tersebut, dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya.